Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 29 Maret 2022 dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Gabriela Jessica, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Dian Kristiana. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Maukah engkau sembuh? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Ya, maukah engkau sembuh? Itu adalah pertanyaan menggelitik dari Yesus yang telah kita dengar dalam Injil hari ini. Hal yang mengherankan adalah mengapa Yesus menanyakan hal itu? Padahal Yesus tahu betul bahwa orang itu telah lama dalam keadaannya seperti itu. Apa makna pertanyaan tersebut? Ibu, bapak, saudari, saudara, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebelum masa pandemi, ada seorang sahabat menyampaikan kabar melalui grup WA bahwa istrinya sakit dan harus diopname. Ucapan doa semoga lekas sembuh mengalir di grup. Seiring berjalannya waktu, ternyata istri sahabat itu harus mendapatkan perawatan khusus. Mulailah saran dan informasi mengenai rumah sakit serta dokter yang kompeten bermunculan disarankan oleh teman-teman. Segala upaya dilakukan untuk kesembuhannya, dan suami itu secara rutin mengabarkan perkembangannya, baik melalui foto maupun video singkat. Pernah pada suatu saat, kondisi si sakit sangat buruk dan harapan untuk sembuh pun sangat tipis. Suaminya dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, antara mempertahankan atau
harus melepaskan. Sungguh situasi yang tidak mudah. Akhirnya mempertahankan menjadi pilihan. Puji Tuhan, setelah dirawat sekitar 6 bulan, akhirnya sang istri dapat sembuh meskipun masih perlu terapi khusus. Semuanya itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Memperhatikan pergulatan sahabatku yang mengupayakan kesembuhan istri tercintanya itu, sangat jelas usaha yang dilakukannya dari hari ke hari. Mulai dari berdiskusi dengan teman-teman di grup WA, mencari dokter yang kompeten, sampai pada titik tersulit dalam seluruh proses penyembuhan itu, yaitu harus memutuskan apakah mempertahankan atau melepaskan. Seluruh upaya yang dilakukan sebagai manusia dipersatukan dengan iman yang teguh dari sang suami dan segenap rekan-rekan di grup WA serta seluruh keluarganya yang terus mendukung dalam doa, membawa pada si sakit kepada anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam Injil, proses ini diingatkan oleh Yesus. Pertama-tama ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ada satu kondisi di mana si sakit perlu menyadari dan menginginkan kesembuhannya sendiri. Setelah sadar dan ingin sembuh, Yesus memberi perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tindakan dalam proses penyembuhan sudah pasti diperlukan. Tekad untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan dengan sabar seperti yang telah dilakukan oleh sahabatku terhadap istrinya yang sakit itu adalah tindakan yang bisa diupayakan dari pihak manusia. Segala usaha tersebut disempurnakan dalam doa yang terus-menerus selama berbulan-bulan oleh sang suami beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang perlu kita lakukan adalah kesediaan dan kesetiaan dalam menjalani setiap proses yang telah Tuhan berikan. Jalani, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk segala anugerah kesehatan maupun sakit, kebahagiaan maupun kesedihan yang telah kami terima. Kami percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup ini adalah kehendak-Mu. Izinkan kami agar mampu bangun dan mengangkat tilam kesulitan dan kesakitan kami untuk menjalani dan menikmati setiap peristiwa dan mensyukuri hasilnya. Bersama-Mu Tuhan, kami percaya semua dapat kami lalui seturut rencana keselamatan-Mu dalam hidup kami. Amin.